Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjelaskan tentang proposal penelitian yang berjudul analisis hubungan kemampuan matematis dan kemampuan masalah matematis menggunakan Taylor's class tree. Yang pertama adalah latar belakang. Pembelajaran matematika mencakup 5 kemampuan dasar matematis yang merupakan 5 standar proses menurut NCTM dalam sumber ini pada tahun 2011, yaitu pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, koneksi, dan representasi. Berdasarkan pendapat tersebut, menurut Hendriana dalam Satriani tahun 2020 mengatakan bahwa kemampuan siswa yang memiliki peranan penting dalam memperoleh pemahaman konsep matematis yang saling berkaitan ialah kemampuan penalaran matematis yang dapat membantu siswa melakukan penelusuran yang berdasar pada pengalaman. Kemampuan penalaran adalah kemampuan dalam bernalar atau pemikiran berdasarkan kebenaran. Menurut sumber ini pada tahun 2011, pernyataan baru penalaran adalah suatu proses berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan atau merumuskan pernyataan baru berdasarkan informasi sebelum yang telah terbukti kebenarannya. Tak hanya kemampuan penalaran memiliki peran penting, tetapi juga kemampuan pemecahan masalah turut serta menjadi kemampuan yang harus dimiliki siswa karena dengan kemampuan ini sebagai persiapan untuk menghadapi problematika yang akan terjadi di masa yang datang. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Honey dalam Damanik dan kawan-kawan pada tahun 2023, bahwa kemampuan yang sangat penting dimiliki oleh siswa ialah kemampuan pemecahan masalah, karena siswa dilatih untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga melatih berpikir kritis analitis dalam menentukan keputusan di kehidupan sehari-hari. Di sini ada rumusan masalahnya. Apakah ada hubungan antara kemampuan penalaran matematis dengan kemampuan pemecahan masalah matematis? Bagaimana tingkat kemampuan penalaran matematis dan kemampuan pemecahan masalah matematis dalam pelajaran matematika pada materi barisan dan deret? Nah, itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara kemampuan penalaran matematis dengan kemampuan pemecahan masalah matematis. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kemampuan penalaran matematis dan kemampuan pemecahan masalah matematis dalam pembelajaran matematika pada materi barisan dan deret. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti dapat mengetahui hubungan antara kemampuan penalaran matematis dengan kemampuan pemecahan masalah matematis. Yang kedua ada dari pihak sekolah, guru dapat mengetahui tingkat kemampuan penalaran matematis dan kemampuan pemecahan masalah matematis pada siswa sebagai referensi guru untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis dan kemampuan pemecahan masalah pada siswa. Yang ketiga ada siswa. Siswa diharapkan bisa meningkatkan kemampuan penalaran matematis dan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Selanjutnya ada tinjauan kepustakaan. Yang pertama ada kemampuan penalaran matematis dengan pengertiannya. Yang kedua ada indikator kemampuan penalaran matematis. Yang pertama, menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, atau diagram. Yang kedua, mengajukan dugaan. Yang ketiga, melakukan manipulasi matematika. Yang keempat, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi. Yang kelima, menarik kesimpulan.
Selanjutnya ada dari kemampuan pemecahan masalah matematis. Pengertian kemampuan pemecahan masalah matematis di sini sudah dijelaskan, dan selanjutnya ada indikator kemampuan pemecahan masalah matematis. Yang pertama yaitu memahami masalah, yang kedua merencanakan penyelesaian, yang ketiga menjalankan rencana, yang keempat pemeriksaan. Selanjutnya ada teori belajar. Yang pertama kemampuan penalaran matematis. Salah satu teori belajar yang mendukung kemampuan penalaran matematis adalah teori konstruksivisme. Teori ini mengusulkan bahwa siswa tidak hanya menerima pengetahuan dari guru atau lingkungan belajar, tetapi mereka juga aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman belajar. Yang kedua ada kemampuan pemecahan masalah matematis. Salah satu teori belajar yang kuat dalam mendukung kemampuan pemecahan masalah matematis adalah pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning yang biasa kita sebut PBL. PBL merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan pemecahan masalah sebagai fokus utama. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, teori, dan kerangka kepikir yang telah dipaparkan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan penalaran matematis dengan kemampuan pemecahan masalah matematis. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengklasteran dan korelasional. Populasi dan sampel. Yang kedua itu adalah populasi dan sampel. Populasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 6 Karawang. Sampel yang digunakan adalah 31 siswa kelas 10 SMA Negeri 6 Karawang. Yang ketiga ada instrumen penelitian. Penelitian menyusun instrumen yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu instrumen tes. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal uraian yang digunakan untuk mengukur kemampuan penalaran matematis dan kemampuan pemecahan masalah matematis berdasarkan indikator yang akan diteliti. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Pemberian instrumen tes penalaran matematis untuk mengetahui tingkat penalaran matematis siswa dalam pembelajaran matematika. Dalam penelitian ini, soal tes uraian digunakan sebagai alat pengumpulan data penalaran matematis siswa sebagai yang telah dipilih sebagai subjek penelitian. Begitupun dengan tes pemecahan masalah. Yang kelima, teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan clustering dengan metode Kamin's clustering dan mencari kolerasinya menggunakan rank Spearman. Yang keenam, ada jadwal penelitian dilakukan dari bulan Januari sampai bulan. Mungkin segitu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.